Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'amillah. Sahabat YouTube yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi di channelnya Ujang Kreatif ya. Untuk kali ini insya Allah kita akan membahas ada 3 fadhail atau ada 3 keutamaan waqaf dan wasol dalam membaca suratul Fatihah. Yang pada penasaran jangan skip ya, jangan skip. Yang belum subscribe, subscribe dulu, like and comment. Oke. Kita lanjut. Untuk pembahasan kali ini alhamdulillah kita akan membahas tentang wasol dan waqaf. Di mana sih yang utama? Cara bacanya suratul Fatihah, yang utama waqaf di mana, yang utama wasol di mana. Nah, ini sebelum kita lanjut harus diketahui dulu bahwasannya dalam Al-Quran itu ada tanda waqaf, ada tanda wasol. Nah, tanda waqaf yang lazim atau disebut wajib waqaf, wajib berhenti ya. Waqaf itu berhenti, kalau wasol berarti dilanjut gitu. Waqaf lazim tandanya ada mim. Nah, ada mim. Nah, seperti di bawah ini ada mim kecil. Nah, itu tanda waqaf lazim. Artinya harus berhenti. Nah, ada lagi yang disebut waqaf mu'anaqah. Nah, waqaf mu'anaqah itu dalam Al-Quran tandanya itu ada titik 3. Titik 3 diselang dengan kata satu kalimah, lalu titik 3 lagi. Apa artinya waqaf mu'anaqah? Kalau waqaf mu'anaqah adalah boleh berhenti di salah satunya. Berarti jangan berhenti di kedua-duanya. Kalau mau berhenti di titik yang pertama boleh, ataupun di titik yang 3 itu di titik yang kedua boleh. Itu namanya waqaf mu'anaqah. Ada lagi tanda waqaf yang lebih baik berhenti. Nah, ini tanda waqaf lebih baik berhenti. Artinya lebih baik berhenti bukan haram, bukan nggak boleh kita lanjut, bukan nggak boleh kita wasol, tapi lebih utama di situ berhenti gitu. Tanda waqafnya apa? Tandanya seperti lihat di bawah ini ada to kecil, yang kedua ada kola kecil, nah terus kofa, yang keempatnya jim. Nah, itu tanda waqaf. Artinya apa? Lebih baik berhenti. Ini kan yang dibicarakan di keutamaan ya. Terus ada tanda wasol. Apa artinya tanda wasol? Tanda wasol itu lebih baik dilanjut. Lebih baik dilanjut atau lebih baik lanjut gitu. Ada berapa tandanya? Dalam Al-Quran ada 5. Nah, seperti di bawah ini bisa lihat teman-teman, ada sola, ada qaf, ada lam alif, ada zai, lalu yang kelima sod. Nah, itu apabila kita dalam Al-Quran menemui tanda itu berarti lebih baik diwasolkan. Baik, kita lanjut ke pembahasan utama, yaitu tentang suratul Fatihah. Dalam bacaan murotal suratul Fatihah, di sini kita bisa lihat kalau kita sudah tahu mana tanda waqaf, mana tanda wasol. Berarti keutamaannya kita sudah tahu. Ulama menerangkan, menjelaskan bahwasannya ada 3 keutamaan atau yang lebih baik. 3 pilihan gitu ya. 3 pilihan tata cara membaca suratul Fatihah. Yang pertama ulama katakan waqful jam'i.
Nah, cara bacanya waqful jam'i. Yang artinya apa? Diwakaf semua. Setiap ayat yang 7 ayat semuanya wakaf. Itu utama. Boleh. Boleh. Yang kedua, waslul jam'i. Nah, waslul jam'i berarti diwasol semua. Nah, diwasol semua. Jadi dari ayat pertama bismillah sampai waladhdallin itu diwasolin semua tuh. Ya. Untuk yang panjang napasnya boleh tuh. Ya. Nah, yang ketiga bisalasatil waqfi yang artinya 3 kali berhenti. Nah, ini yang jadi pertanyaan, yang 3 kali berhenti itu di mana saja? Nah, kita harus tahu nih. Kalau yang pertama waqful jam'i sudah tahu, berarti bacanya setiap ayat. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Berhenti. Nah, yang namanya waqaf itu harus ngambil napas, awas. Ya, yang namanya waqaf itu harus ngambil napas. Jangan kita berhenti tapi tidak ngambil napas. Nah, ini kesalahan besar. Kadang orang tidak tahu ya. Kita berhenti tapi tidak ngambil napas lalu dilanjutkan. Tapi seolah-olah terdengarnya itu waqaf. Berarti otomatis kalau berhenti, huruf yang akhir otomatis itu akan disukunkan. Nah, apabila tidak ngambil waqaf, tidak ngambil napas, berarti hukumnya tidak waqaf, itu wasol. Nah, berarti di situ akan menghilangkan satu huruf daripada Al-Quran. Tuh, maka masalah waqaf dan wasol ini harus benar-benar paham. Jadi kalau waqaf kita harus ngambil napas. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ambil napas dulu. Nah, itu baru waqaf. Ya, jangan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, itu berhenti tapi tidak ngambil napas. Itu bukan waqaf namanya. Itu sama saja menghilangkan satu huruf daripada atau harkat daripada Al-Qur'an. Jadi harus ngambil napas kalau waqaf ya. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu namanya waqful jam'i, waqaf di semua ayat. Boleh ya. Yang kedua yaitu waslul jam'i. Waslul jam'i diwasolkan semuanya. Berarti kalau diwasolkan setiap ujung setiap ayat, huruf yang di akhir ayat itu harus dihidupkan. Yang artinya harokatnya harus dibaca. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, jadi dibaca ya. Jadi jangan begini. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Nah, itu salah. Jadi bacaan-bacaan wasol tetapi caranya diwakafkan, yang artinya itu ujungnya disukunkan. Itu sama saja menghilangkan harkat daripada Al-Qur'an, hukumnya haram. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan itu yang ketiga. Yang ketiga adalah bisalasatil waqfi, yang artinya 3 kali wakaf. Nah, kita harus tahu dulu. Nih, kita lihat, bisa kita lihat di layar kaca Anda nanti. Jadi di ayat kedua, ayat pertama, ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin ada lam alif. Di situ berarti lebih baik wasol.
Ayat ketiga Ar-Rahmanir Rahim ada lam alif. Lalu ayat keempat ada tanda qola. Nah, berarti di sini pertama kita wakof. Kalau 3 kali wakof ya, berarti gimana bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nah, yang pertama wakof di situ. Lalu yang kedua wakof di iya wa iya karena nasta'in, yaitu di ayat kelima. Karena ada tanda qola di sini. Lebih baik berhenti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, yang kedua. Yang ketiganya yaitu karena ini ayat yang ke-6-nya ada tanda wasol yaitu lam alif, berarti ini lebih utama dari ihdinas siratal mustaqim dilanjutkan sampai waladhdallin. Nah, berarti 3 kali wakof. Satu kali di ayat keempat, kedua di ayat kelima, ketiganya di ayat ketujuh. Ya. Berarti dari mana? Dari ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Ya itulah teman-teman, bisa dimengerti ya. Jadi ada waqful jam'i, waslul jam'i, terus bisalasatil waqfi. Nah, itulah utamanya dalam membaca tata cara membaca suratul Fatihah, lebih utama seperti itu ya. Insyaallah nanti ke depan kita akan membahas banyak lagi bahasan yang perlu kita ketahui dalam tata cara membaca Al-Qur'an ya, dalam tata cara membaca Al-Qur'an yang secara dohiriyah gitu. Secara dohiriyah beda dengan bacaannya. Nanti itu disebut gharib ya. Disebut gharib nanti insyaallah ada waktunya dan lain kesempatan. Dan ikuti terus channel kami dan dukung terus channel Ujang Kreatif. Dan yang belum subscribe, like, komen dan sebagainya. Insyaallah selamat bertemu lagi di episode yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.